sebuah energi yang sudah terbentuk. Oke, di sini mulai aja. Aku mau apa ya? Ya, berbagi pendapat ya. Bukan sekedar pendapat sih. Ini teori sih. Teori saya. Sip teori. Oke, sip teori. Enak juga judulnya sip teori ya. Di sini aku mau berbagi pendapat sama teoriku mengenai yang disebut orang-orang itu gaib, ya, gaib, mistis, kayak gitu. Jadi di sini aku juga nggak sekedar berteori, nggak sekedar berpendapat, nggak sekedar beropini, karena konsepnya ini aku ambil berdasarkan apa yang aku pernah pelajarin, apa yang pernah aku rasain juga, pernah gimana ya? Ya aku dalemin lah konsepnya kenapa seperti ini. Jadi aku rangkai itu semua jadi sebuah logika. Jadi ini logis. Ini logis menurut aku sih. Oke. Gini. Ngomong-ngomong soal gaib, mistis, itu menurutku misalkan ya, aku simpelnya bilanglah makhluk astral. Itu menurutku nggak gaib, nggak mistis. Menurutku itu sesuatu yang bisa dikategorikan logis. Hanya saja belum kita temukan secara pasti ilmunya, kayak gitu ya. Nah, mungkin juga teman-teman di sini bakal nganggap gini, apa sih ini orang nggak percaya? Ya jelas lah, karena aku nggak megang sertifikat pendidikan tentang ilmu kegaiban. Jadi mungkin kalian nggak percaya. Ya terserah sih, terserah kalian percaya atau enggak sama teoriku. Maksudnya bukan percaya atau enggak, setuju atau tidak sama teoriku, sama apa konsepku, nggak masalah. Di sini aku cuma mau berbagi aja, berbagi opini, berbagi teori itu ya. Nah, di sini ngomong-ngomong soal hal mistis, itu tuh kenapa aku bisa bilang logis? Karena menurutku sesuatu yang mistis itu tuh adalah sebuah energi menurutku. Energi. Jadi gini, mungkin kalian yang pernah mempelajari ilmu pengetahuan alam, science, itu ada disebutkan istilah energi. Oke, energi. Entah itu energi matahari, energi panas, energi listrik, atau apalah itu ya. Jadi aku ngambilnya dari sana. Dasarnya itu tuh aku dari sana bikinnya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini itu tuh mengandung energi. Entah itu jenis energi apa. Nah, dan ada juga yang disebut positif negatif energi, proton, elektron, kayak gitu-gitu tuh. Segala macam lah pokoknya. Jadi aku ngambil ini nih konsepnya itu berdasarkan energi. Oke. Kenapa aku nyebutnya ini nih sebuah energi? Karena kalian deh coba. Kalian pernah nggak megang energi? Enggak kan? Nggak pernah kan? Modelnya apa ya? Panas. Nah, panas lah misalkan. Panas itu tuh kan energi juga. Energi itu, panas itu. Tapi kalian nggak bisa megang kan? Tapi kalian percaya dengan adanya energi panas kan? Nah, itu. Mungkin panasnya emang ada, misalkan fisiknya itu berupa api, fisiknya itu berupa ada lava, itu panas. Itu kan physically. Fisik itu menurutku sih wadah daripada energi itu sendiri. Tuh. Bukan energinya itu sendiri. Karena energi itu nggak berupa fisik. Menurutku. Energi itu nggak berupa fisik. Oke. Kenapa aku bilang kalian mesti percaya dengan hal demikian? Karena itu tuh bukan mistis. Itu tuh bukan gaib. Pernah nggak kalian berpikir gini? Kok manusia bisa hidup ya? Nah, kok manusia bisa hidup ya? Pernah nggak berpikir gitu? Gimana coba?
Nah, jadi menurutku manusia itu pun juga membawa energinya masing-masing. Kenapa dia hingga bisa hidup? Tuh. Aku sih dulu pernah mempelajarin teorinya bagaimana makhluk hidup itu bisa ada di dunia. Aku pernah pelajarin itu. Cuman aku lupa ingat sih pelajarannya. Mungkin kalau ada yang mau bertanya tentang itu nanti mungkin bisa lah aku bikinin lah. Oke, aku lanjut lagi. Ini mengenai konseptual kegoiban, mistis. Jadi biar kalian nggak mikir itu tuh mistis, karena itu tuh logis. Oke? Nah, misal nih, aku kasih contoh nih, kenapa aku bilang itu energi. Aku kasih contoh sekarang ya. Oh ya, sebelum aku lanjut, aku bilangnya gini. Ini ada hubungannya ngomongin masalah makhluk astral, ya bilanglah orang hantu kayak gitu ya. Nah, kenapa setan yang ada di Indonesia tidak sama dengan setan yang ada di luar negeri? Misalkan di luar negeri ada vampir gitu, di Indonesia nggak ada. Di Indonesia tuh adanya lain, misalkan kayak pocong kayak gitu. Kenapa? Nah, ini karena setan-setan itu adalah sebuah energi yang sudah terbentuk. Gitu. Energi yang sudah terbentuk, yang diciptakan dari manusianya itu sendiri. Dan itu sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ada yang ratusan tahun. Itu sehingga terbentuklah energi itu. Tuh. Tapi energi ini tidak bisa berupa fisik. Karena kembali seperti yang aku bilang tadi, energi itu nggak ada yang fisik. Yang fisik itu adalah wadah daripada energi itu sendiri. Nah, ini kenapa hantu kayak gitu tuh misalkan nggak terlihat fisik. Nah, itu kembali tadi. Karena hantu itu adalah energi. Bukan makhluk hidup. Makanya dia menjadi makhluk astral. Jadi nggak bisa kita sentuh. Kita mungkin bisa melihatnya karena penglihatan pun itu memancarkan gelombang energi. Tuh, dari manusia sendiri pun memancarkan gelombang energi itu sendiri. Tuh. Nah, kembali lagi, kenapa tidak semua orang bisa melihat itu? Nah, kembali lagi ini hubungannya dengan energi. Nah, hantu itu sendiri tadi, itu kan sebuah energi nih. Energi sudah membentuk sudah terbentuk sebuah energi sedemikian rupa sehingga tercipta visualisasi hantu gitu misalkan kan. Nah, itu bakal bisa dilihat oleh orang yang energinya bisa sinkron dengan makhluk itu. Kayak gitu. Cuman aku belum pelajarin karena aku nggak tahu juga ya. Setiap orang tuh memiliki energinya masing-masing, punya energi yang berbeda-beda. Nggak bisa juga diukur segimananya. Belum tahu juga gimana caranya mengukur itu. Cuman setiap orang tuh kan punya energi yang berbeda-beda, energinya masing-masing. Jadi orang yang punya energi sinkron dengan makhluk itu, ya cuman dia aja yang bisa lihat. Mungkin yang nggak sinkron, mungkin punya energinya sedikit gitu modelnya ya. Mungkin cuma bisa merasakan tapi nggak bisa melihat. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang aku bikin konsepnya kayak gimana itu tuh energi modelnya makhluk itu tuh bisa ada. Nah, kembali lagi. Tadi seperti ceritanya, kenapa di Indonesia nggak ada vampir? Ya, kan aku bilang itu karena diciptakan oleh masyarakatnya di suatu wilayah itu sendiri. Dalam artian nih, misalkan di mana ya vampir ya Cina anggaplah apa di mana gitu, ya bilanglah di Pulau Jawa gitu misalkan ada vampir gitu misalkan ya. Jadi kenapa itu tuh bisa ada di sana? Karena masyarakat sudah dari dulu menciptakan sebuah mitos, sebuah cerita, dan diciptakanlah makhluk itu, diciptakanlah mitos makhluk itu. Jadi awalnya itu nggak ada. Jadi kenapa bisa ada? Karena itu semua orang memancarkan energi bahwa
makhluk itu tuh ada. Jadi energinya tuh terlepas dan terbentuk. Ini orang nih misalkan nih, orang gitu kan, manusia. Ini nih semua memancarkan energi, energinya itu. Nah, ini 4 orang ini, gitu ya, bilang ya, mempunyai pemikiran yang sama, modelnya menciptakan energi yang sama. Akhirnya energi itu tercipta, misalkan jadinya hantu kardus gitu, misalkan nih hantu kardus gitu. Ini orang-orang ini menciptakan hantu ini. Jadi energinya itu dikeluarkan. Dia menciptakan energi dulu. Energinya tuh berupa hantu kardus gitu misalkan. Tes. Nah, lama-kelamaan ini energi itu menjadi berkumpul jadi satu. Energi ini ngumpul, energinya dari ini ngumpul, energinya dari ini ngumpul, energinya dari ini ngumpul. Jadinya udah 100% nih, energinya ini udah terbentuk kayak gitu. Jadi energi ini udah terbentuk, jadilah hantu ini. Itu energinya tuh terbentuk, jadilah hantu ini, hantu kardus ini. Tapi dia nggak bisa fisik, karena itu cuma energi. Dia mentok jadi energi doang. Nah, sekarang tergantung. Nah, orang-orang ini memanifestasikan energinya ini nih sebuah energi yang positif apa negatif. Gitu. Nah, inilah ada hubungannya nih, pelajaran proton neutron nih. Gitu. Jadi, orang ini misalkan menciptakan energinya ini positif gitu. Oh, hantu kardus itu baik gitu misalkan. Oh, jadinya ya energi yang tercipta ya kardus baik gitu. Itu kardus baik. Gitu. Baik, jadinya energinya tuh dibikin positif gitu. Nah, terciptalah. Nah, ini bakal turun temurun, pokoknya jadi membudaya lah. Jadi budaya ini nih kardus ini nih, hantu kardus ini ada, tapi dengan kepribadiannya yang positif. Ini bakal turun temurun, dan ini nih karena energi ini sudah tercipta, itu energi itu nggak bisa dihancurkan, dia cuma bisa dilebur. Leburnya dengan cara bagaimana? Ya mungkin diciptakanlah, kan dari tadi dia positif nih, diciptakanlah energinya itu menjadi negatif, dibilangnya itu kardus itu buruk gitu. Lebur dah energi positifnya, jadilah dia negatif. Begitu. Nah, ini konsepnya sama dengan ibaratkan nih orang lah. Orang nih si A, ini ada 4 orang ini misalkan B, C, D, E. Si B, C, D, E ini mengeluarkan energi nih, dikeluarkanlah energi, berceritalah kalau si A nih orangnya baik, energinya orang A ini positif, jadinya terbentuklah si A ini positif gitu. Ini ngomonginnya manusia ya, hubungannya dengan energi. Aku sih lebih menekankan kepada energi ya. Nah, akhirnya ada orang lain lagi bilang lah F, G, H, I, J sama K nih. Oh, lebih banyak orangnya kan. Diciptakanlah si A nih negatif. Dibilang lah nih, oh si A tuh negatif orangnya. Oh, jadinya karena negatifnya lebih banyak, ya jadinya otomatis si A jadi negatif. Dan itu bakal pasti. Tuh. Nah, balik lagi ke konsepnya ini. Energi ini kan energi ini si A nih adalah wadah fisik. Ini nih energinya tuh udah tercipta. Jadi orang tuh berpikir bakal si A nih negatif kayak gitu. Nah, anggaplah energi ini sebuah sikap ya, perilaku. Bilanglah perilaku. Hantu itu adalah sebuah perilaku itu sendiri. Hantu itu perilaku itu sendiri. Dan kenapa dia bisa tervisualisasi? Kenapa dia bisa menjadi makhluk astral, tervisualisasi? Karena energi itu udah tercipta, terbentuk udah dari lama. Jadinya terbentuk. Orang-orang tuh kan energi nih. Energi itu ada. Orang yang punya energi sinkron dengan energi itu sendiri bakal bisa ngelihat itu. Tuh. Ibaratkan sudah tersugesti di bawahnya.
Tuh. Tuh. Jadi itu sedikit. Mungkin agak rumit aku jelasinnya ya. Mungkin kalian juga bakal kagak paham sih. Cuman itulah. Kenapa hantu itu bisa tercipta? Ya karena ini. Orang melepaskan energi itu sendiri, menciptakan energi itu sendiri sehingga energi tersebut tercipta. Tuh, tercipta menjadi hantu. Nah, hantu ini menjadi sebuah kenyataan. Kalau dibilang kenyataan, itu bukan berarti segala sesuatu kenyataan itu adalah fisik. No. Dia tetap menjadi energi. Tuh. Mungkin energi ini bakal nempel di suatu tempat. Jadi dia diam di suatu tempat. Tuh, mungkin dia bisa punya titik tertentu, misalkan dia punya 4 titik. Ya di seputar itu aja, di seputar titik itu aja energinya itu bakal muncul. Gitu. Nggak bisa dia muncul di lokasi lain, nggak bisa. Karena energinya itu udah ditempatkan di sana oleh orang-orang. Karena orang-orang berpikir, oh ini di sini tempatnya. Jadi energi itu bakal di sana. Kayak gitu. Nah, sekarang kalau misalkan nih orang tidak percaya dengan hal demikian. Jadi dia tuh mungkin punya energi beda. Dia nggak percaya nih sama begituan nih. Mungkin dia nggak bakal ngelihat, cuman dia bakal bisa ngerasain gitu. Dia bakal bisa ngerasain. Misalkan ada bangunan tua nih. Di bangunan tua ini itu tuh ada energi. Misalkan ada energi nih, energi itu sendiri ya, energi astral itu sendiri. Nah, ada si A sama si B. Si A ini energinya sinkron dengan ini, energinya sinkron dia energinya. Si B sama energi ini nggak sinkron. Nah, ketidaksinkronan inilah yang membuat si B ini tidak percaya dengan adanya energi di sini. Gitu. Cuman bukan berarti jikalau tidak sinkron, bukan berarti si B tidak dapat merasakan. Karena yang namanya energi itu punya gelombang energi. Nah, si B ini punya gelombang energi. Nah, sedangkan energi ini sendiri punya gelombangnya sendiri. Punya frekuensinya sendiri, punya gelombangnya sendiri. Nah, itu frekuensi contohnya. Ibaratkan si B ini radionya, ini pusat radionya, menaranya di sini nih. Frekuensi dari B ini nggak cocok dengan energinya di sini, yang nggak nangkep kan? Sama kayak radio. Radio kalau nggak punya frekuensi yang sama dengan menara pusat, nggak punya frekuensi yang sama dengan menara pusat, ya nggak ketangkep kan sinyalnya. Nah, itu modelnya kayak gitulah, gamanya kayak gitu. Kenapa orang tuh ada yang bisa melihat, kenapa enggak gitu? Karena energinya tuh nggak sinkron. Tuh energinya nggak sinkron. Nah, jadi si B ini mungkin bakal nggak lihat, cuman ketika dia ditaruh di dalam ruangan ini, dia pasti mungkin merasa merinding, mungkin merasa kayak tertiup angin. Nah, itu gesekan dari antara energi ini dengan energinya si B. Itu gesekan antar energi, karena energi itu bawa gelombang. Jadi dia nggak satu titik gini. Energinya misalkan di sini nih, di sudut sini diamnya. Tapi dia karena punya gelombang energi gitu, jadi itu bisa dirasakan dengan radius persekian, mungkin 1 meter, 2 meter, 3 meter. Itu tuh bakal terasa, karena itu tuh ada gelombang energinya, kayak gitu. Gitu bro. Jadi nanti jadi maksudku di sini adalah menjelaskan kepada kalian bahwa kita bilanglah makhluk itu ya, kita bilanglah makhluk itu. Nah, itu tuh ada, tapi aku nggak menyebutnya makhluk. Aku menyebutnya itu adalah energi. Aku mau menyebutnya itu energi. Tuh, karena aku juga punya dasarnya aku ngambil ini tuh dari hukum kekekalan energi.
Energi itu bisa diciptakan energi bisa dirubah juga. Itu ya kalau nggak salah ya. Energi bisa diciptakan, energi bisa dirubah. Energi yang masuk sama dengan energi yang keluar, gitulah. Pokoknya kekekalan energi itu aku lupa hukumnya kayak gimana. Yang jelas aku ingat rumusannya itu E1 sama dengan E2. Ini berarti energi yang diciptakan orang berpikir sesuatu dan orang menghasilkan sesuatu. Dihasilkanlah pikiran orang ini dihasilkan. Itu E1 sama dengan E2. Jadi energi yang masuk sama dengan energi yang keluar gitu ya kalau nggak salah. Ya pokoknya gitulah, E1 sama dengan E2. Ini konsepnya itu berdasarkan hukum energi itu sendiri, hukum kekekalan energi. Itu. Jadi kalau ditanya, aku percaya atau enggak? Ya. Aku percaya, tapi itu sebuah energi. Itu adalah energi yang mungkin menjadi makhluk ya, tapi itu kita menyebutnya makhluk astral, bukan makhluk hidup. Kayak gitu. Jadi energi itu ada. Intinya gini sih. Kalau kalian percaya dengan adanya Tuhan, saya sangat percaya dengan adanya Tuhan. Karena pasti ada, Sang Ciptakan. Nah, kalau kalian percaya dengan adanya Tuhan, bagaimana caranya kalian tidak percaya dengan adanya hal ini? Itu pertanyaan dari saya. Itu. Ya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, ini aku nyampein seadanya aja ya, seingatku aja ya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, silahkan nanti tanyakan, bebas. Ya, sampai situ saja. Thank you.